persiapan penyelenggara KPU Lombok Utara dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, KPU telah melakukan sosialisasi kepada semua ketua partai politik. Dalam persiapan Pilkada tahun 2020, KPU telah menyiapkan pemutakhiran data, penyusunan daftar pemilih, dan tahapan-tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan, serta tahapan pendaftaran paslon. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan Perpu 2/2020 tentang penundaan penyelenggaraan dalam hal pemungutan suara serentak bulan Desember tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali pada bulan Juni ini. Juraiden selaku Ketua KPU Lombok Utara menjelaskan bahwa telah mengaktifkan kembali panitia pemilihan kecamatan dan PPS difungsikan sebanyak 3 orang tiap desa dan total sebanyak 99 orang. Selain itu, telah dikoordinasikan juga dengan tim gugus COVID ke semua tahapan agar dilakukan protokol COVID, agar keamanan serta kesehatan di setiap tahapan bisa dijamin. Yang hari ini untuk target kita untuk partai politik. Kenapa untuk partai politik? Karena kita berharap mereka akan menyampaikan hasil dari sosialisasi kami ini ke partisannya di bawah. Itu yang pertama, ini untuk partai politik dan stakeholder. Itu kita penyampaikan persepsi, kemudian tahapan ini disampaikan dan itu akan mereka sampaikan nanti di tingkatan bawah. Kemudian di sosialisasi berikutnya dengan dengan yang lain, bisa saja dengan kelompok masyarakat, bisa juga dengan lembaga teman-teman lembaga yang lain gitu. Tetapi untuk hari ini ya untuk pimpinan partai politik. Jadi untuk informasi sudah dari awal sudah berkoordinasi dengan tim gugus COVID, terutama dari kesehatan. Itu sudah bahwa memang pemilihan bupati dan wakil bupati yang 2020 ini syaratnya kan dilanjutkan karena protokol COVID. Itu wajib itu. Makanya hari ini ya kita pakai protokol COVID. Itu keamanannya di setiap tahapan akan kami lakukan hal seperti itu. Protokol COVID harus diutamakan, kesehatan, terus kenyamanan teman-teman dalam bekerja itu mesti harus diutamakan. Hakamah selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dari Partai Gerindra mengatakan tujuan dari sosialisasi ini adalah kepada semua pengurus partai dan stakeholder seperti Kesbangpol, Dukcapil, dan lainnya. Ia berharap kepada KPU agar sosialisasi sampai ke tingkat bawah karena pilkada kali ini sangat berbeda dari pilkada sebelumnya karena masih dalam masa darurat COVID-19. 9 Desember 2020 pemilihan bupati dan wakil bupati dan gubernur di Nusa Tenggara Barat. Hari ini KPU sosialisasi kepada kami seluruh partai di Kabupaten Lombok Utara, juga kepada Kesbangpol, juga kepada Dukcapil ya hari ini sama Satuan COVID Kabupaten Lombok Utara, kaitannya dengan rencana akan segera dilakukan pilkada di Kabupaten Lombok Utara. Tentu dari kami fraksi Gerindra ya Kabupaten Lombok Utara berharap kepada KPU khususnya untuk sosialisasi berjenjang. Misalkan pada hari ini dilakukan sosialisasi kepada kami partai politik dan kepolisian dan yang lainnya. Tentu harus dilanjutkan ke tingkat kecamatan, bahkan ke tingkat desa dan TPS karena pilkada tahun ini berbeda dari sebelumnya karena situasi sedang darurat COVID-19. Tentu KPU harus lebih mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat, apalagi tahapan hari ini akan segera coklit data bulan Agustus September ya. Nah artinya KPU harus lebih bekerja maksimal, harapan kami bekerja maksimal untuk terselenggaranya pilkada di kabupaten. Hal yang sama dikatakan oleh Burhan M. Nur, Sekretaris Partai Demokrat Lombok Utara, bahwa sosialisasi yang berbeda dari yang lain, pasalnya sosialisasi ini berdasarkan standar COVID. Sosialisasi ini juga berdasarkan standar
COVID, jarak kita dan lain sebagainya, termasuk dari dinas kesehatan juga diundang, kepolisian dan lain sebagainya. Saya rasa KPU Kabupaten Lombok Utara sudah memulai tahapan sebagaimana penjelasan tadi. Kita sudah KPU sudah masuk kepada persiapan pemutahiran data pemilih. Itu tahapannya sudah yang dijelaskan tadi. Adapun agenda KPU dalam waktu dekat ini adalah penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kota 15 Juni hingga 14 Juni 2020. Pemutakhiran, pencocokan dan penelitian 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020, serta penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS 7 hingga 29 Agustus 2020. Sedangkan pendaftaran paslon akan dijadwalkan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Pengumuman pendaftaran paslon akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020. Sedangkan pengumuman dokumen paslon dan dokumen calon pada tanggal 4 sampai 8 September 2020. Sedangkan pengumuman dokumen paslon dan dokumen calon pada tanggal 4 sampai 8 September 2020. Dan verifikasi syarat pencalonan akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Dari Lombok Utara, Hermanto Tanjung TV melaporkan.